yang terhormat Wense, Jausen, dan para puji yang saya cintai. Selamat pagi dan terima salam Tuhan kita. Wei Tepung Tien Samsai. Marilah pagi ini terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari yang cerah ini, yang telah memberi kita waktu dan kesehatan, terutama di masa pandemi ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat datang di Liga Gerbang Kebajikan Suci ini untuk kita sama-sama mempelajari dan menghayati ajaran Nabi yang merupakan firman daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dengan mempelajari dan menghayati ajaran daripada Nabi akan membawa kebahagiaan, kerukunan, ketentraman, dan kelancaran dalam kita berusaha di masyarakat ini. Dan saya juga merasa senang pagi ini saya dapat naik lagi ke mimbar setelah 5 bulan saya absen karena sakit saya. Dan terima kasih pada Pak Yuji, Bu Erlinda, dan Pak Yoto yang telah menjemput saya, walaupun waktu itu saya sedang tidur tidak bisa menemui. Terima kasih atas perhatian saudara semua, dan terima kasih juga saya ucapkan pada keluarga saya yang telah merawat saya dengan sebaik-baiknya. Pagi ini masih di suasana tahun baru, saya mengambil ayat yang bertepatan dengan tahun baru, yaitu ayat untuk memperbarui diri kita. Maka sekali lagi saya akan bacakan ayat tersebut. Ayat tersebut saya ambil dari ajaran Tasyih bab 2, yaitu menjadi rakyat baru. Pada tempayan Raja Dong terukir kalimat, bila suatu hari dapat membaharui diri, perbaulah terus tiap hari, dan jagalah agar baru selama-lamanya. Dalam bahasa aslinya itu disebut kau resim, resim, you resim. Jadi selalu harus baru. Dan yang kedua, di dalam kitab Gonggu tertulis, jadilah rakyat yang baru. Ya, rakyat yang baru ini dalam bahasa aslinya adalah Chou Xin Li. Jadi menjadi rakyat yang baru. Dan yang ketiga disebut dalam kitab Sanja tertulis, negeri Ciu, biar negeri tua, firman ini tetap dipelihara sehingga senantiasa baru. Dan yang terakhir, maka seorang unjuk atau cincer tidak pernah berusaha sungguh-sungguh. Jadi yang terutama kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk membaharui apa yang menjadi cita-cita kita. Yang dimaksudkan dengan baru di sini adalah bukan kita selalu tiap tahun ganti baju, ganti barang baru, atau tubuhnya dipermak supaya menjadi baru, yang gemuk kuruskan, yang kurus digemukkan sehingga kelihatan lebih ganteng atau cantik. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah jalan pikiran kita atau ide kita harus diperbarui sehingga tidak akan ketinggalan zaman. Sebab di dunia ini selalu ada perubahan. Perubahan itu bisa lambat, bisa cepat. Kalau perubahan itu lambat, kita kenal dengan istilah evolusi. Sebab Tuhan menciptakan seisi alam ini selalu tidak sama, selalu ada perubahan sesuai dengan kitab biji, yaitu kitab perubahan, di mana yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan. Jadi semua benda yang diciptakan Tuhan pasti akan berubah, yaitu mulai kalau binatang atau kita ini fauna ya, selalu lahir, tumbuh dewasa, remaja, dewasa, lalu biasanya perkawinan, ada perkawinan,
berumah tangga, lalu meninggal, meninggal. Kalau di dalam dunia flora, tumbuh-tumbuhan, itu biasanya tumbuh, bertunas, lalu menjadi dewasa, ada penyerbukan, bunganya ada penyerbukan, lalu berbuah, setelah rontok, dan terus diulang melalui tiap-tiap musim atau pohon. Kalau sekali ada yang berbuah lalu sudah layu, mati, begitu juga dengan manusia, ada namanya evolusi. Kalau saya ingat, mama saya pernah berkata, waktu kamu lahir, waktu saya lahir, jadi 75 tahun yang lalu atau sebantaran, itu kalau anak lahir, bayi lahir itu matanya masih baru. Kalau sekarang, coba cucu-cucu, kalau saudara mempunyai cucu lahir, lihat saja, begitu lahir sudah melek. Ini adalah evolusi. Jadi dengan tidak disadari, ini tiap orang itu pasti ada perubahan-perubahan evolusinya. Dan ada juga yang berubah dengan cepat. Kalau berubah dengan cepat itu namanya revolusi. Tetapi kita tidak akan membahas evolusi atau revolusi. Cuma kita akan membahas bahwa memperbarui itu pasti ada perubahan. Kalau tidak berubah, tidak bisa menjadi baru. Jadi tidak ada barang bisa menjadi baik kalau tidak dipermak. Nah, permak itu pasti diadakan perubahan-perubahan. Biasanya orang yang permak atau yang mengadakan revolusi itu disebut orang yang revolusioner. Di sini saya ada mencatat 7 orang yang di dunia ini mengadakan perubahan yang mendasar dan berefek, berimbas pada perubahan-perubahan yang sangat cepat dan menjadi apa yang kita pikirkan dulu sebetulnya mustahil sekarang jadi nyata. Yang pertama saya catat adalah Nabi kita, Nabi Bungsu. Nabi Bungsu adalah orang yang mengadakan perubahan yang drastis di dalam dunia pendidikan. Zaman sebelum Nabi Bungsu, orang yang bisa nulis baca itu hanya kaum bangsawan. Tetapi Nabi Bungsu mengambil keputusan setiap orang harus bisa mendapat pendidikan. Maka terkenal dengan ayatnya, yaitu saya catat di dalam Luani 15 nomor 39, yaitu ayat yang hanya bertulisan 4 kata, Yujiao Uli. Ada pendidikan, tidak ada perbedaan. Jadi setiap orang, setiap rakyat bisa mendapat pendidikan, bukan hanya orang bangsawan saja. Kalimat ini terkenal sekali, Yujiao Uli. Dan ini didukung oleh kitab Luani jilid 7 pasalnya ke-7 yang mengatakan, barang siapa yang membawa seikat dendeng datang kepadaku, tidak pernah aku menolak memberi pelajaran. Jadi Nabi tidak pernah menolak orang yang datang untuk menjadi muridnya. Dan zaman dulu untuk menjadi murid, uang mukanya dendeng seikat. Jadi bukan uang, tapi berupa dendeng. Ini harus kita sadari bahwa zaman dulu sama zaman sekarang lain. Dan lagi ada satu ayat yang mau membuat kita menjadi
tiap tahun memperingati Imlek, yaitu Lewi 15 pasal yang ke-11 yang menganjurkan pada negara untuk kembali kepada penanggalan He Syarif, seperti penanggalan He, dinasti He. Sebab zaman dulu begitu tahun baru itu untuk musim tanamnya tidak sama. Jadi setelah tahun baru, perayaan tahun baru itu biasanya dimulai dengan permulaan dari dinastinya. Lalu setelah akan tanam atau Lichun, sekarang yang dikenal dengan Lichun, itu ada petugas yang membawa muko, genta, tong puter negara untuk menyatakan bahwa besok hari ini dimulai tanam. Jadi sangat tidak efisien. Maka Nabi mengusulkan untuk kembali ke penanggalan He, yaitu supaya tahun baru bisa dimulai dengan musim tanam, walaupun masih beberapa hari lagi. Maka kita tahu bagaimana setelah Cap Gomeh itu tidak ada perayaan tahun baru lagi. Itu yang kita namakan Samye, yaitu mulai bekerja. Samye mulai bekerja untuk bercocok tanam. Dan kita kenal juga Samye, Chongye, yaitu ada orang yang mengatakan bulan 7 tanggal 15 atau bulan 8 tanggal 15 Imlek. Itu menjadi polemik yang saya sendiri tidak tahu. Juga asumsi dulu juga tidak memiliki kepastian yang jelas apa yang di Chongye itu. Cuma beliau memberi panggilan bahwa Chongye adalah masa panen raya. Dan yang terkenal dengan tanggal 15 bulan 10 yaitu Xiaoye, Imlek dunia jalan depan. Jadi Nabi Gongsu sudah mengadakan perubahan, ide-idenya itu ada perubahan untuk kemakmuran dari rakyat. Jadi supaya rakyat, waktu itu yang dinamakan rakyat adalah petani, supaya tidak terlalu repot dengan penentuan daripada musim tanam. Ini adalah yang pertama Nabi kita. Yang kedua, ada juga orang dari daratan Cina atau Chongboren yang bernama Cai Lun. Beliau adalah penemu kertas. Jadi zaman dulu semua huruf-huruf itu diukir di bilah-bilah kayu atau bilah bambu. Itu sangat sulit. Maka ayat-ayat suci yang kita baca itu semua kata-katanya singkat, sebab nulisnya lama, diukir. Dengan adanya kertas bisa nulisnya tercepat. Dengan adanya kertas, lalu Johann Gutenberg, penemu mesin cetak, ditemukan mesin cetak. Jadi setelah ada kertas, semua nulis itu sudah terlalu lama. Natanya huruf-huruf itu juga dulunya seperti sablon itu juga terlalu lama. Maka seorang namanya Gutenberg, Johann Gutenberg itu hidup pada 1400 sampai 1468 Masehi. Itu menemukan mesin cetak. Jadi dunia percetakan menjadi makin cepat, makin efisien. Yang keempat adalah James Watt, yaitu penemu mesin uap yang hidup pada 1736 sampai
1819. Setelah mesin uap ditemukan, maka perkembangan industri menjadi maju. Bisa diciptakan kereta api, kapal uap, dan transport menjadi makin maju hingga sekarang. Yang kelima adalah Alexander Graham Bell, yaitu penemu dari pesawat telepon yang hidup pada 1847 sampai 1922. Dengan ditemukan pesawat telepon, maka dunia terasa makin kecil, sebab kita bisa berkomunikasi dengan negara-negara, orang di negara lain. Juga yang keenam adalah Thomas Edison, yaitu penemu dari mesin telegraf dan bola lampu pijar, yaitu hidup pada 1847 sampai 1931. Dengan penemuan dari Thomas Edison, dunia menjadi terang. Semuanya sekarang tergantung pada listrik. Kalau pandemi ini tidak ada namanya HP, pendidikan bagaimana? HP ini adalah pengembangan dari yang saya sebutkan orang-orang tadi. Jadi perubahan-perubahan dari satu ke yang lain itu membawa dampak yang baik sekali bagi kita. Yang terakhir adalah Orville Wright sama Wilbur Wright, itu adik, yaitu penemu dari pesawat terbang. Dengan ditemukan pesawat terbang, jarak antara negara menjadi makin dekat. Kalau dulu kita ngkong kita dari Congo ke sini itu naik kapal berapa bulan. Sekarang Jakarta Hongkong hanya 4 jam. Jakarta Beijing 8 jam. Jakarta Washington via Tokyo di kutub utara hanya 21 jam. Padahal dulu berapa lama. Dan orang naik haji sekarang hanya 7 atau 8 jam sudah sampai. Itu adalah suatu perubahan-perubahan untuk memperbarui hidup kita menjadi lebih baik, lebih enak. Ini adalah yang barang yang bisa kita lihat nyata. Lalu apa yang Nabi maksudkan untuk selalu memperbarui? Sebab di dalam tadi ayat yang terakhir dikatakan, saya ulang lagi supaya jelas. Maka seorang cinta tidak pernah berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh adalah berusaha untuk selalu berubah menjadi baik. Jadi yang diartikan dengan Nabi berubah itu adalah pembaruan daripada pikiran kita, dari batin kita, dari hati kita, supaya menjadi lebih baru. Sebab kita tahu bahwa manusia menurut agama kita diberi 2 kurnia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu diberi sing dan diberi cing. Sing adalah watak sejati yang kita namakan watak sejati, yang terdiri dari ren, ilija, dan cing atau nafsu itu terdiri dari sinu ayo. Itu harus kita tahu, sehingga dengan begitu kita bisa mengekang nafsu kita dan menaikkan derajat sing kita sehingga menjadi lebih baik, dan kita bisa menekan, bukan menghilangkan, menekan nafsu-nafsu kita sehingga kita bisa di jalan yang baik, yang benar. Dan caranya adalah dengan belajar.
Semua ini harus belajar. Sebab ada istilah kita belajar jelek dalam 3 menit bisa, tapi kita mau belajar baik 3 bulan belum tentu bisa menjalani baik. Yang saya artikan baik itu contohnya adalah sabar. Orang suruh sabar, tapi orang suruh sabar itu sulit. Begitu banyak urusan, banyak masalah, ya ekonomi, keluarga, lalu ada urusan sedikit saja yang dalam pergaulan atau dalam kata-kata teman-teman ada yang agak nyengit atau nyentak atau nyengat gitu, sudah perempeng marah. Padahal marah itu harus dipendam, sing kita harus dipendam. Dia harus sabar, sing kita. Dan untuk belajar itu sebenarnya Nabi juga telah memberi ajaran pada kita dalam kitab Tasyih bab utama 4 dan 5, yaitu bab utama 4 dan 5, yaitu dimulai dari geu, cece, jeni, cengsi, syusen, cija, sepo, dan tinggiansia. Hari ini saya hanya akan membahas gunanya membina diri untuk keluarga. Jadi kita diajarkan untuk membina diri. Tidak ajaran Nabi Konghucu mengatakan kamu harus berbuat baik untuk membina diri, bukan untuk nantinya dapat surga atau kalau tidak baik nanti kamu ke neraka. Tapi Nabi Konghucu mengajarkan kita supaya rumah tangga baik, bisa membereskan rumah tangga. Sebab di dalam ini saya tulis supaya saya tidak terlalu banyak membuat buku. Dalam Congjung bab 14 tertulis dalam kitab suci, keserasian hidup bersama anak istri itu laksana alat musik yang ditabuh harmonis. Kerukunan di antara kakak dan adik itu membangun damai dan bahagia. Maka demikianlah hendaknya engkau berbuat di dalam rumah tangga. Bahagiakanlah istri dan anak. Dengan demikian, yang menjadi ayah bunda pun akan tentram hatinya. Jadi tujuan kita membina diri, perlu yang pertama adalah untuk membina rumah tangga. Sebab tidak ada orang yang bisa rumah tangganya berantakan akan mengurus organisasi atau mengurus negara. Pasti tidak bisa. Ngurus yang dekat saja tidak bisa. Ngurus yang dekat, yang sekitar lingkungan kita, yang urusannya hanya sedikit, tidak bisa mau ngurus yang banyak. Itu tidak bisa. Tadi sebelum kesini saya tadi lihat-lihat WA, ada tulisannya wawancaranya Cak Lonrong dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi tadi juga mengatakan membina rumah tangga itu penting sekali. Jadi dia bilang, saya dulu naik sepeda rantainya putus. Nah, rantai sepeda putus tidak apa-apa, tapi rantai percintaan saya dengan istri saya, dengan Bu Iriani tidak akan putus. Dan kecintaan saya pada anak-anak juga tidak akan putus. Jadi penting sekali membina rumah tangga. Dan juga ada guyonan tadi, Pak Jokowi itu ditanyai kalau pergi-pergi dulu punya SIM enggak? Punya apa? SIM C punya, SIM A punya, SIM B punya. Hanya enggak punya apa-apa, SIM Salabim. Sebab
Simsalabim itu kan seperti seketika jadi. Semuanya harus dibina. Pak Jokowi tadi mengatakan. Jadi tidak bisa simsalabim membina rumah tangga langsung. Jadi harus dari mengamati, meneliti hakikat perkara. Sebab dia kurang, situasi yang lain itu juga lain. Waktu banyak uang dengan waktu paceklik itu juga tekanannya lain. Begitu juga waktu anaknya sehat dengan waktu banyak anak yang sakit juga persoalannya lain. Jadi membina rumah tangga, membereskan rumah tangga itu juga tidak gampang, juga termasuk sulit. Maka di sini juga diajarkan bahwa harus membina rumah tangga dulu, baru bisa membina organisasi atau negara. Jadi kuncinya adalah harus belajar. Dengan belajar kita bisa menguasai semua ilmu. Dan dulu ada orang mengatakan belajar itu belajar kucing, yaitu searching, sucing, benjur, hijing, itu dibaca. Tapi sekarang semua ilmu bisa kita pelajari dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Sebab di dalam ilmu, suatu ilmu terkandung ilmu yang lain. Ini harus saudara ketahui. Saya sangat suka dengan MasterChef dari SCTI yang disiarkan. Bukannya saya suka makan itu tidak, tapi saya suka tahu kuliner dari negara-negara lain, kuliner dari kota-kota. Sebab soto ada soto Solo, soto Lamongan, soto Bogor, soto Jakarta, itu sudah lain-lain caranya masak, bumbunya juga lain. Itu saya lihat dari MasterChef, saya bisa tahu. Jadi orang itu dengan bisa tahu banyak sekali macam ilmu pengetahuan kita tambah, wawasan kita juga bertambah. Yang saya sangat ingat adalah seorang MasterChef dari kecilnya berada di Jerman yang menguji pada tiga besar dari MasterChef ini, yaitu waktu dia membuat masakan apa namanya saya tak tahu, tapi saya lupa, cuma caranya membuat mie. Jadi dia mengatakan membuat mie itu tidak usah pakai mesin atau apa itu namanya beli mie atau bagaimana, tapi bisa kita membuat sendiri. Sebab yang kita perlukan untuk masak ini mie-nya sangat sedikit. Lalu dia mengambil contoh, dia ambil tepung padi terigu, lalu tepung gandum, tepung maizena, itu tepung jagung. Komposisinya berapa saya lupa. Campur, kasih kuning telur, yuk kocok sampai gluten itu jadi seperti apa itu namanya lem. Kasih garam sedikit, lalu dia ambil telenannya dibasahi air panas yang ada garamnya. Pisaunya juga dia ambil, taruh sedikit, nanti sisir, jatuh ke air panas, sudah jadi mie. Jadi ini suatu ilmu membuat mie yang cuma butuh mie ya kira-kira satu gegem atau satu jimpit, tidak usah beli, bisa buat sendiri. Memang ini ujian untuk yang diuji itu supaya bisa caranya nanti gimana, rasanya bagaimana. Tapi bagi saya ini suatu ilmu. Jadi kalau mungkin suatu waktu
kita atau saudara kita mau membuat makanan. Contohnya ini mau Cynthia buat kue rancak. Apa kue rancak itu 100% dari tepung ketan? Tidak. Saya pernah di Muntilan, ada orang mengatakan waktu Solo mau membuat kue rancak raksasa itu kesulitan, tidak bisa motong, terlalu kenyal. Minta advice dari orang dari Muntilan, sebab di sana terkenal dengan dodol. Dia memberi masukan, harus campur ini, campur ini. Jadi ilmu itu banyak sekali yang mempunyai rahasia yang harus kita pelajari. Dengan kita meneliti hakikat tiap perkara, hanya kue rancak saja, itu bisa menghasilkan uang kalau kita bisa tahu caranya dan akan menjadi kue rancak yang enak dan disukai. Ini satu contoh. Dengan membina diri, kita akan meningkatkan kepribadian kita di dalam bertutur kata, di dalam pergaulan, dalam cara kerja dan perbuatan kita, sehingga tidak menyakiti sesama teman kita dalam hubungan ini, sehingga terjadi kerukunan, kedamaian, keharmonisan, sehingga di dalam nanti kita menghadapi tantangan kehidupan. Jadi suatu saat kita mungkin bisa, istilahnya orang Jawa keteleyek, ya, istilah pekerjaannya kurang lancar, kita minta bantuan dari teman-teman. Karena kita hubungan yang baik, banyak teman akan membantu pada kita. Ini adalah kegunaan daripada membina diri. Dan satu contoh yang sebetulnya kalau saya ceritakan panjang sekali, tapi nanti saudara bisa melihat contoh itu. Yaitu waktu saya sakit, saya di abonemen TV, baik Netflix, HBO, macam-macam, sehingga saya suruh milih film apa saja bisa di rumah, tidak usah pergi mana-mana. Salah satu film dari Netflix itu adalah drama Korea yang saya catat, yaitu Familiar Wife. Jadi saudara nanti kalau punya teman atau saudara juga abonemen Netflix, cari saja Familiar Wife. Itu ceritanya bagus. Itu ceritanya sepasang remaja berumah tangga. Tiap hari cekcok terus. Karena mempunyai anak dua. Semua anak, ayah harus kerja, ibunya harus kerja. Bagaimana ngurusi anak? Bagaimana cari uang? Bagaimana nih nanti kalau telat ke kantor mendapat marah? Selalu. Sehingga yang laki itu sudah senangnya main game. Hanya dia bilang, saya tuh satu hari cuma minta waktu 15 menit atau 20 menit main game. Istrinya marah-marah. Dan waktu dia dapat beli game yang baru, istrinya tahu, celupnya rumah rusak. Jadi seperti kapal karam mau karam, rumah tangganya kacau. Sampai dia dan ini karena cerita, dia ketemu orang yang seperti Stein, gila, dongeng bahwa ini nanti planet ini akan ketemu planet ini, nanti tanggal segini akan, kalau kamu minta bisa menjadi tanda perubahan yang istimewa. Dan dia dikasih poinnya, poin uang bertulisan 2006. Jadi film ini dibuat tahun 1918.
2018 ya, 2018 kan. Ya, COVID 2019 ya punya. Jadi 2009 di koin berapa? Kamu nanti lempar aja koin ini, nanti kamu akan bisa mulai hidup baru lagi. Ceritanya dia mencoba koin, terus bisa hidup di tahun 2006 lagi. Ketemu dengan orang lain yang lebih kaya dan bisa dengan membuat koin lagi bisa berumah tangga. Jadi rumah tangganya ini tidak diceritakan bagaimana, pokoknya tahu-tahu hilang. Yang laki namanya Hiyok pada salah, yang perempuan namanya Uji. Lalu ketemu dengan wanita cantik yang kaya yang namanya Hon. Bisa hidup dengan Hon lagi, dengan Hon. Wah, merasa bahagia. Ternyata egonya masing-masing juga tinggi. Yang ini senangnya belanja ke mall, yang ini harus kerja lembur, takut sama atasan, sehingga timingnya tidak tepat. Yang ini mau kesini sudah jadi kosong kata, terus juga rame lagi. Ya, terakhir dia sampai sudah putus asa tidak akan berumah tangga lagi. Tetapi oleh ini seperti peramal ini yang merasa gila ini ketemu lagi, nasibmu bisa berubah, nasibmu bisa berubah. Tunggu bintang apa nanti ketemu, gak bagaimana lagi. Nah, ternyata ada bintang lagi yang akan jadi satu. Dia mengambil keputusan akan memulai lagi dengan istri yang lama. Itu adalah cerita, tapi ini adalah gambaran bahwa hidup berumah tangga itu tidak gampang. Tidak hanya karena materi, harga diri masing-masing, ego masing-masing itu juga berperan. Lingkungan, orang tua, tetangga, bagaimana itu juga berperan di dalam kerukunan rumah tangga. Jadi dengan kita membina diri, kita bisa meningkatkan sing kita, yaitu religion. Kita bisa mengatasi segala masalah. Lalu yang terakhir, saya akan mengatakan bagaimana tadi kan harus gebu, jeni, jengsin. Sekarang ini gampang. Istilahnya kita harus bisa menjalankan ATM, bukan ATM anjungan tunai mandiri. A adalah amati. Jadi tiap persoalan harus kita amati. Kita meneliti hakikat tiap perkara itu adalah mengamati bagaimana segala persoalan. Lalu yang kedua, tiru atau teliti. Jadi persoalan yang baik kita amati itu baik, kita tiru. Umpamanya keagamaan kita, organisasi keagamaan kita. Tiap organisasi keagamaan pasti mementingkan regenerasi. Bagaimana kita bisa melakukan regenerasi? Bagaimana kita membina generasi muda? Tiru tetangga kita, tapi jangan tiru seluruhnya. Ambil yang baik, yang jelek jangan ditiru. Lalu M yang terakhir adalah modifikasi. Jadi setelah kita tahu, kita tiru, modifikasi. Caranya bagaimana? Contohnya, kita punya ajaran yang sangat baik, yaitu berbakti. Dan juga ada etap berbakti, mana ada contoh-contohnya. Kalau tidak salah 24
contoh berbakti. Yang saya tahu, ada anak yang dikatakan berbakti. Kalau malam buka baju, supaya nyamuk makan, gigit, mengisap darahnya dia, mamahnya supaya tidak digigit nyamuk. Itu nomor berapa saya tidak lupa saya. Kalau kita cerita pada sekolah minggu, istilahnya sekolah minggu yang anak TK membina, jangan mengatakan mengajari begitu. Anak-anak pasti akan lari, sebab anak-anak sekarang sudah pinter. Nah, kalau digigitin nyamuk saya nanti kena demam berdarah itu, ya ada gurunya nggak bisa jawab. Modifikasi ajaran itu. Jangan kamu niru buka baju supaya nyamuk. Kamu harus membersihkan ruangan itu supaya tidak ada nyamuk. Ini yang saya masukkan dengan modifikasi, dengan ajaran dimodifikasi yang baik sesuai dengan zaman sekarang. Maka saya rasa organisasi kita akan sedikit selangkah demi selangkah menjadi baik, menjadi lebih berkembang. Sebab yang seperti yang saya katakan tadi, Pak Jokowi juga mengatakan tidak bisa simsalabim, semuanya harus bertahap. Semoga dengan bertahap kita bisa akan mencapai apa yang menjadi idaman kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang ini bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk saudara semua. Semoga Tuhan merahmati kita, mendapat kesehatan, keselamatan dalam penghidupan kita. Sampai